Kembali lagi di So Jadi Pandit. Jadi kali ini gue mau update hasil pertandingan yang berlangsung. Itu yang pertama ada Manchester United berhadapan dengan Leeds. Ya, ini pertemuan kedua mereka dari dua pertandingan beruntun. Sebelumnya main di kandang MU, kali ini main di kandang Leeds. Nah, kita bahas dulu dari starting 11. Leeds tidak banyak berubah dari pertemuan pertama. Hanya dua pemain yang gue catat berubah, yaitu Junior Firpo yang main di sayap back kiri, dan si Summerfield yang menggantikan Sinistera yang cedera kan kemarin. Sedangkan back kirinya itu Struijk digantikan oleh Firpo. Nah, sedangkan Manchester United, Ten Hag melakukan perubahan yang cukup signifikan, terutama di lini belakang. De Gea, Maguire is back, ya, main dengan Luke Shaw sebagai center back, Dalot di kanan dan Malacia di kiri. Di tengah ada Sabitzer dan Fred, duo yang menurut gue benar-benar full 90% otot, ya. Dan tiga di depan, ya, tiga attacking midfield bisa gue katakan, atau satu attacking yaitu Bruno Fernandes dengan dua wing, Sancho dan juga Rashford, dan di depan seperti biasa adalah Wout Weghorst. Nah, kalau kita bahas secara permainan, MU kan menang 2-0. Oke, menang mutlak, ya. Absolut, tidak bisa dibahas apa-apa lagi. Tapi kalau secara permainan, ya, di awal babak pertama, oke, MU bisa pegang bola. 10-15 menit MU bisa pegang bola. MU mengurung. Tapi mengurung ya sekedar hanya kelihatannya mereka menguasai bola aja, tapi tidak ada peluang yang benar-benar berbahaya. Ya, tidak ada peluang yang bisa mereka ciptakan. Bahkan Leeds di babak pertama itu punya peluang yang jauh lebih banyak daripada United. Peluang berbahayanya, ya. Dan beberapa kali itu karena Leeds melakukan pressure. Di menit 15 ke atas itu gue lihat Leeds melakukan pressure kepada lini pertahanan dari United. Dengan cara apa? Dengan cara pada saat MU membangun serangan dari belakang, lakukan high press. 5-6 pemain. Lakukan high press-nya bukan back yang langsung ditekan, enggak. Tapi back-nya dibiarkan megang bola, kalau kalian perhatikan. Ya, paling di-pressing oleh satu pemain, si Bamford. Ya, jadi MU itu selalu main dengan 3 pemain di belakang ketika membuild up serangan. Entah Luke Shaw, Maguire dengan Dalot, atau Luke Shaw, Maguire dengan Malacia. Sedangkan dua pemain tengah ini terisolir karena di-press, ditutup, di-cover oleh pemain Leeds. Lini tengah kan ada 5 pemain, 5-6 pemain. Nah, itu menutup lini tengah lini tengah United. Dan yang anehnya lagi, dari kelihatan kualitasnya mereka ini jauh di bawah Casemiro dan Eriksen, adalah ketika mereka di cover, mereka tidak coba untuk cari celah. Mereka tidak coba untuk jemput bola, buka ruang. Itu yang salah. Gerakan mereka itu pasif beberapa kali, sehingga Maguire, Luke Shaw maupun Dalot atau Malacia yang membuild up serangan dari belakang tidak punya opsi mengalirkan bola lewat tengah. Sehingga apa yang terjadi? Long ball, direct, yang ujung-ujungnya akurasinya berantakan, terutama Maguire. Beberapa kali dia salah passing, dia mungkin passing 4 kali, salahnya 5 kali. Berkali-kali, bahkan bisa berbahaya kepada gawang dari United. Nah, di babak pertama that's it. MU tuh dapat peluang emas itu di akhir babak. Bruno Fernandes depan gawang, wow, bisa ditepis, ya, padahal ada orang kalau nggak salah di sampingnya itu Rashford kalau nggak salah, tapi nggak dipassing. That's it. Atau mungkin dari corner, ya, kalau nggak salah ada satu peluang. Nah, di babak kedua, di awal-awal Leeds ini mainnya gue cukup salut, ya, dengan si Michael Skubala sama si asistennya Ten Hag musim lalu lah. Itu kan sebagai staff juga dari Leeds, sebagai asisten pelatih kalau nggak salah. Nah, mereka cukup berani untuk menekan United. Ya, MU nggak bisa megang bola sama sekali. Bener-bener sama sekali nggak bisa pegang bola di 15 menit awal kalau nggak salah. Itu bener-bener MU nggak bisa megang bola. Dikurung habis-habisan. Beruntung kembali lagi Leeds itu finishingnya bapuk. Namanya Patrick Bamford itu, ya, bapuknya minta ampun. Gnonto pun berkali-kali harusnya dia bisa melakukan end passing, dia dribble terus. Aduh, ampun deh gue ngelihatnya. Ya, Harrison pun demikian. Dia dapat beberapa kali peluang, tendangannya off target. Ya, ada satu kali shots yang dia coba lakukan, itu udah kerjasamanya bagus, malah off target. Jadi yang banyak peluang itu Summerfield, ya, berapa kali dia melakukan shots on target. Ya, tercatat ada 3 shots on target yang diciptakan. Ya, tidak ada sayangnya tidak menjadi gol. Mampu di save semua oleh De Gea. De Gea juga mainnya luar biasa, ya. Nah,
Masuklah menit 61 Lisandro Garnacho, dua pemain dulu menggantikan Malaysia dengan Jadon Sancho. Nah, ada perubahan formasi jelas, ada perubahan posisi yang dilakukan oleh Ten Hag karena nggak jalan sama sekali, benar-benar nggak jalan. Lisandro gantiin Malaysia, at least Lisandro jadi center back dengan Maguire, Luke Shaw ditarik ke kiri, jadi back kiri, ya. Garnacho gantiin Sancho by the way nggak kelihatan sama sekali. Garnacho ke kiri. Yang menarik adalah padahal kan bisa aja Rashford ditaruh di kanan, tapi enggak. Ya, inilah menurut gue salah satu keputusan dari Ten Hag yang sangat luar biasa di pertandingan ini. Yaitu Bruno digeser ke kanan, Weghorst yang jadi striker dia turun jadi nomor 10 di belakang seorang Rashford. Jadi Wout Weghorst ini lebih sebagai apa ya? Bukan playmaker juga enggak juga, bisa dibilang second striker lah, striker hole. Ya, dia yang seringkali jadi pemantul, dia yang membuka ruang untuk Rashford, dia yang memberikan passing, through pass, itu pekerjaan dari Wout Weghorst. Dan surprisingly lebih berjalan. Ya, lebih berjalan. Ya, MU jauh lebih banyak dapat peluang dan akhirnya mereka dapat 2 gol di menit 80 dan 85. Menit 80 itu peluang mungkin pertama dari Rashford yang benar-benar berbahaya, dan ini Rashford gue bilang. Ya, ini Rashford, dan di musim ini Rashford itu sangat efektif. Dia hanya butuh 1/10 peluang untuk bisa cetak gol. Ya. Di menit 85 Alejandro Garnacho membuat skor menjadi 0-2 lewat through pass juga dari Weghorst yang seperti tadi gue bilang perannya itu sebagai pemantul, sebagai pemain yang membuka ruang, ya, dan bisa memberikan passing. Yang memberikan passing sebagai pemantul, dan lebih worth dibandingkan dia sebagai striker yang selama 60 menit main dia nggak bisa berbuat banyak sama sekali. Nah, Alejandro Garnacho 2-0, finishingnya bagus, tapi Garnacho juga sebelum gol itu kan nggak terlalu kelihatan. Dia itu udah main 20 menit sebelum gol itu, ya terisolir juga, dikantongin sama Ayling. Nah, jadi secara overall, ya MU dapat 2 gol yang termasuk bisa gue bilang ini kemenangan yang ugly win. Kenapa gue bilang seperti itu? Walaupun mereka sempat kena mistar juga ya dari Dalot. Tapi yang gue mau bahas adalah lini tengah MU memang kelihatan terasa tidak adanya Casemiro dan Eriksen. Fred dan Sabitzer itu murni otot. Banyak fanpage MU yang muji karena ya larinya nggak ada capeknya, betul. Tapi sepak bola itu bukan hanya soal fighting spirit, bukan hanya soal lari. Apalagi peran lu itu sebagai gelandang. Gelandang itu perannya sangat sentral dalam sebuah tim, dalam sebuah proses membangun serangan maupun defense. Nah, Fred dengan Sabitzer, defense-nya pun seringkali meninggalkan posisi. Seringkali mereka itu terlalu melebar sehingga di tengah itu benar-benar space-nya kosong. Nah, itu yang bahaya. Sedangkan pada saat mereka build up, ya, entah Fred ya kadang-kadang maju ke depan, tidak menjemput bola, Sabitzer pun demikian, dan seringkali dua ini terlalu terburu-buru untuk long ball. Yang ujung-ujungnya membuat MU nggak bisa kontrol lini tengah. Maka dari itu beruntung nanti kalau nggak salah Casemiro itu udah 2 pertandingan ya. Berarti ini tinggal 1 pertandingan udah bisa main. Itu sangat membantu menurut gue. Ya, Anthony dengan Anthony yang suka muter-muter itu nggak terlalu pengaruh. Karena kalau lihat selama ada Rashford menurut gue, ya ini pemain yang nggak butuh banyak peluang. Serius. Dan Garnacho kembali membuktikan bahwa dia lebih bagus sepertinya sebagai seorang subs, dimana pada saat musuh sudah mungkin capek, dengan speed yang dia miliki, dengan skill individu, dia bisa mengoyak-ngoyak lini sayap kirinya dengan skill individu. Ketika dia sudah dimainkan sejak awal, musuh sudah sangat siap menghadapi Garnacho, dia akan dimain marking dan itu tidak bisa efektif. Ya, jadi ini kemenangan yang ugly win seperti yang gue bilang, tapi that's okay. Ini bagian dari proses ya dari United. Dan jangan salah, MU sekarang sudah di peringkat 3 karena City kemarin menang ya. Mereka sempat ada di peringkat 2, sekarang digeser lagi oleh City. Dengan selisih 5 poin dari Newcastle harus menang. Nggak harus menang sih, maksudnya ketika Newcastle nanti menang, mereka pun masih unggul secara poin 2 poin dari Newcastle. Jadi MU cukup aman nih di peringkat 3. Tinggal kita lihat konsistensi mereka sampai mana. Ya, yang menarik adalah mereka akan menghadapi next match-nya itu lawan Barcelona. Ya, Barcelona di Europa League hari Jumat. Yang gue akan bahas selanjutnya yaitu Barcelona sedang dalam top of form-nya juga.
yang sedang on fire. 11 kemenangan beruntun di semua kompetisi, menyamai rekor dari Pep Guardiola, seorang Xavi. Luar biasa apa yang diraih oleh Xavi. Ya walaupun kebanyakan di liga Copa del Rey, liga, karena mereka juga tidak punya bobot lagi main di Liga Champions, tidak fokusnya tidak terlalu terbagi. Nah, menurut gua untuk match ini ya, Barcelona kemarin habis menang lawan Villarreal, which is sangat layak menang. Mereka punya banyak sekali peluang. Lewandowski berapa kali dapat peluang, Pedri di gawang udah kosong masih tendangannya melebar. Barcelona pun ini akan menjadi pertandingan yang sangat seru karena kedua tim. United, orang bilang iya United gak bisa defense. Betul, gue paham. Tapi kalau kita lihat pada saat melawan Manchester City, Arsenal maupun Chelsea, terus menghadapi tim yang setara Liverpool, mereka seringkali mengandalkan justru transisi dalam mencetak gol. Gol-golnya itu seringkali dari transisi, bukan dari pada saat mereka mengurung terus ada kombinasi, enggak. Tapi seringkali lewat transisi, ya, kecepatan Rashford, kecepatan Anthony waktu itu, Bruno di lini depan, sehingga mereka bisa cetak gol karena lini depannya itu sedang on fire, sedang efektif. Nah, Barcelona ya, gua rasa tidak akan mengubah permainannya. Mereka akan tetap bermain seperti biasa, menguasai pertandingan, ya, ball possession, jarak pemain dekat, dan Barcelona ini memang sedang menemukan performanya, terutama Pedri, Gavi itu mainnya lagi luar biasa. Defense mereka ini yang menjadi kunci. Ya, defense mereka itu baru kebobolan 7 gol di liga. Gila, 7 gol dari 21 pertandingan. 7 gol, baru kebobolan 7 gol. Ya, sudah 16 clean sheet yang diraih oleh Marc-Andre ter Stegen dari 21 penampilan. Jadi, defense Barcelona ini sangat sulit untuk ditembus. Ya, di La Liga, kita bicara di La Liga. Walaupun di Champions League kan mereka kebobolan banyak juga, tapi di La Liga so far mereka cukup solid secara defense. Nah, apakah United punya peluang atau Barcelona punya peluang? Nah, ini yang kita nanti gue akan bikin previewnya juga. Jadi nanti aja lah sekalian. Oke, jadi yang jelas Barcelona sedang on fire, kemarin menang lagi, poinnya semakin jauh dengan Madrid 11 poin. Kalau Madrid menang jadi 8 poin tetap ya. Terus kita update ke Italia, kita lihat Italia, Juventus menang 1-0 lawan Fiorentina. Terus ada Napoli nih udah case close lah, 3-0 lawan Cremonese. Feeling gua nggak bakal dilepas. Terus apalagi yang gue membahas ya? Ya, Manchester City lawan Aston Villa. City kembali meraih kemenangan ya, 3-1 ya, which is good. Main di kandang, dan gue sebenarnya bukan lebih mau bahas ke City ya, tapi ke Aston Villa ini ya, sempat dibilang sama Unai Emery akan meroket di pertandingan pertama lawan MU. Mereka menang luar biasa, tapi makin kesini ya kembali makin menjadi tim mediocre. 2 kali beruntun mereka kalah, lawan Leicester kalah 2-4, lawan Manchester City kalah 3-1. Jadi Aston Villa pun jadi kembali lagi ke setelan pabrik ya, kalau gue bilang. Oke. Segitu dulu, kita lihat update besok, atau mungkin besok gue bikin preview Champions League dan juga Europa League. Salam sepak bola.